Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Selvin Yunus Tamabikte, Kepala SMP Negeri 7 Kalumpang. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik kepemimpinan pembelajaran yang kami lakukan di sekolah dengan judul Menganyam Harapan di Kaki Gunung Sandapang melalui kepemimpinan dedikatif dalam menghidupkan kearifan lokal seni kriya anyaman di SMP Negeri 7 Kalumpang. SMP Negeri 7 Kalumpang merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki 3 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 42 orang, 7 tenaga pengajar, dan 1 tenaga administrasi. SMP Negeri 7 Kalumpang berada di Desa Polio, Kecamatan Kalumpang, dengan jarak tempuh kurang lebih 200 km dari Kota Mamuju dan berada di ketinggian 3053 meter di atas permukaan laut. Sekolah kami berdiri di wilayah pegunungan yang sangat indah, namun tantangan untuk mencapai lokasi sekolah sangatlah berat dan ekstrim. Akses menuju sekolah hanya dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 dari jalan poros utama. Medan jalan yang menanjak, berlumpur, dipenuhi bebatuan tajam, serta jembatan gantung menjadi tantangan tersendiri. Saat musim hujan, jalan menjadi licin dan nyaris tidak bisa dilewati. Dalam kondisi seperti ini, klotok, perahu bermesin kecil yang menyusuri sungai, menjadi satu-satunya alternatif terakhir. Namun perjalanan 2 jam menaiki klotok bukan tanpa bahaya. Arus sungai deras dan cuaca yang tak menentu kerap mengancam keselamatan. Sebagai kepala sekolah, saya menempuh jarak sekitar 96 km dari rumah menuju sekolah. Perjalanan ini memakan waktu hampir seharian penuh. Selain akses jalan, ketersediaan guru, jaringan internet, dan penerangan listrik PLN masih sangat terbatas. Meski demikian, semua keterbatasan itu tidak sedikit pun mengurangi semangat dan dedikasi saya untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah ini. Sebagai kepala sekolah, saya meyakini bahwa perubahan transformatif tidak lahir dari instruksi satu arah, melainkan dari gerakan kolektif. Konsep dasar dari aksi kami adalah kolaborasi, di mana kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan, hingga orang tua dan masyarakat menjadi satu tim yang solid. Untuk mewujudkan tujuan utama kami, Kepala sekolah mengimplementasikan kepemimpinan pembelajaran melalui 2 tahapan strategis. Tahapan aksi kriya anyaman yang pertama, membangun fondasi dan menyiapkan ekosistem sekolah. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan proyek pembelajaran kontekstual. Tahapan pertama, membangun fondasi dan menyiapkan ekosistem sekolah. Aksi ini dimulai dengan menyatukan hati dan pikiran, memahami konsep secara mendalam dengan memilih tema kearifan lokal kriya anyaman dan memetakannya secara langsung dengan profil pelajar Pancasila yang diterjemahkan ke dalam 8 dimensi profil lulusan sekolah dengan fokus utama pada dimensi kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian. Kemudian menggelar rapat konsolidasi dengan seluruh warga sekolah untuk menentukan koordinator proyek yang bertugas mengawal jalannya program dan memastikan semua elemen bergerak sinergis. Tahapan yang kedua, merancang dan mengimplementasikan proyek pembelajaran kontekstual. Setelah fondasi terbentuk, dilanjutkan dengan merancang proyek dengan pendekatan yang partisipatif. Aksi nyata yang dilakukan antara lain mengundang pengrajin lokal sebagai guru tamu untuk berbagi keterampilan otentik. Kemudian melakukan kegiatan eksplorasi alam, mencari bambu dan rotan di sekitar hutan bersama siswa. Selanjutnya, gerakan penanaman kembali bibit bambu di area sekitar hutan dan sekitar kebun warga sekolah. Dan yang terakhir, melatih siswa untuk merancang desain anyaman modern tanpa meninggalkan pola tradisional
serta melihat dan mempelajari desain yang lebih modern di media sosial dan YouTube dengan menggunakan laptop atau Chromebook. Di tengah keterbatasan fasilitas dan derasnya arus digitalisasi, semangat warga sekolah tidak surut, justru semakin menanamkan nilai luhur, gotong royong, ketekunan, dan cinta terhadap warisan leluhur. Program praktik baik seni kriya anyaman juga memperkuat dimensi profil kelulusan, yaitu yang pertama, kreativitas, di mana siswa mampu berinovasi dengan desain dan bentuk anyaman baru. Yang kedua, kolaboratif, di mana mereka bekerja sama dengan teman, guru, dan pengrajin lokal. Dan yang ketiga, mandiri, di mana mereka bertanggung jawab penuh terhadap proses dan hasil karya sendiri. Hasil seni kriya anyaman SMP Negeri 7 Kalumpang telah diikutsertakan dalam pameran pendidikan di Kabupaten Mamuju. Dan juga siswa sudah bisa membantu ekonomi orang tua dengan hasil penjualan anyaman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rasmi SPDK, Koordinator Proyek Kearifan Lokal Karya Anyaman di SMP Negeri 7 Kalumpang. Proyek ini sangat relevan dengan kondisi wilayah di sekolah kami karena sumber daya alam seperti bambu dan rotan sangat banyak di daerah kami. Dan melalui proyek ini kami berharap dapat menumbuhkan rasa cinta para peserta didik terhadap produk yang berbasis kearifan lokal seperti karya anyaman. Sekian dan terima kasih. Awalnya saya tidak tertarik dengan kegiatan membuat anyaman. Namun setelah saya belajar, ternyata membuat anyaman sangat menggembirakan dan sesuai dengan potensi saya. Sehingga saya juga bisa membantu penghasilan orang tua saya dengan membuat karya anyaman dan menjualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur, SSI MPD, pengawas sekolah yang ada di Kabupaten Mamuju. Dengan penuh kebanggaan, saya memberikan testimoni ini atas dedikasi dan kinerja Ibu Selvin, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kalumpang, yang saat ini menjadi salah satu peserta dalam ajang guru dan tenaga pendidikan dedikatif tahun 2025. Selama saya melakukan pembinaan dan pendampingan, Ibu Selvin, Kepala SMP Negeri 7 Kalumpang, menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap peningkatan mutu pendidikan dan sistem pendidikannya. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin administratif, tetapi juga menjadi pemimpin pembelajaran yang menggerakkan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk terus berinovasi dan berprestasi. Beberapa hal yang menonjol dari kepemimpinan beliau adalah satu, integritas dan keteladanan yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan program sekolah yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan karakter siswa. Bagaimana beliau membangun budaya kolaboratif sehingga menumbuhkan semangat kebersamaan di antara semua warga sekolah. Saya meyakini nilai-nilai dedikatif dan inspiratif yang dimiliki oleh Ibu Selvin ini telah membawa perubahan nyata di lingkungan sekolah dan menjadi teladan bagi kepala sekolah lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tidak selamanya bergantung kepada teknologi canggih. Teknologi hanya merupakan alat, bukan tujuan. Nilai pembelajaran sejati lahir dari realitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Saya bermimpi satu saat SMP Negeri 7 Kalumpang dikenal bukan hanya sebagai sebuah sekolah kecil di bawah kaki Gunung Sandapang, tetapi sebuah sekolah penganyam masa depan. Melalui kepemimpinan pembelajaran yang berpihak kepada budaya, kami membuktikan bahwa pelestarian kearifan lokal bisa berjalan seiring dengan kemajuan digitalisasi. Tradisi bukan penghalang untuk maju, melainkan fondasi untuk melangkah dengan kokoh ke masa depan. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.